Presiden Prabowo Subianto meluncurkan Danantara Indonesia yang nantinya mengelola aset badan usaha milik negara lebih dari 14.000 triliun rupiah. Kepala Danantara Roslan Ruslani menjanjikan pengelolaan Danantara dilakukan secara transparan, berhati-hati dan berintegritas. Presiden Prabowo Subianto resmi meluncurkan Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara atau Danantara. Presiden mengungkapkan lembaga tersebut nantinya akan mengelola total aset badan usaha milik negara BUMN senilai lebih dari 14.000 triliun rupiah. Tahap awal ada 7 BUMN yang masuk pengelolaan Danantara, yakni Bank Mandiri, BRI, BNI, PT Telkom, Pertamina, PLN, serta Mining Industry Indonesia atau MIND ID. Daya Anagata Nusantara. Presiden Prabowo mengatakan lembaga super holding ini akan setara dengan Temasek Holding yang saat ini mengelola aset negara Singapura. Oleh karena itu, BUMN harus beroperasi dengan standar yang tinggi, governance yang terbaik. BUMN harus mengedepankan inovasi, gagasan besar, transparansi, kemajuan teknologi, sekaligus menjaga disiplin, kehati-hatian, serta komitmen terhadap tata kelola yang baik dan pengelolaan yang bertanggung jawab. Kami berhasil mengamankan lebih dari 300 triliun rupiah, hampir 20 miliar dolar dalam bentuk tabungan negara, dana yang sebelumnya terhambat oleh inefisiensi, korupsi, dan belanja-belanja yang kurang tepat sasaran. Kita tidak mau lagi menjual sumber alam kita murah. Kita tidak mau jadi sumber raw material bagi bangsa lain. Dan antara Indonesia adalah untuk anak dan cucu kita. Dan antara Indonesia untuk itu harus dikelola dengan sebaik-baiknya, dengan sangat hati-hati, dengan sangat transparan, dengan saling mengawasi, harus bisa diaudit setiap saat oleh siapapun. Sementara itu, Kepala Danantara Roslan Ruslani menjanjikan pengelolaan aset secara hati-hati dan berintegritas. Peluncuran Danantara juga diharapkan menarik lebih banyak investasi dari luar negeri. Sebagai contoh di China itu sekarang SAICC itu 1,2 triliun US dollar yang aset yang kemudian dikelolanya itu nomor 2 terbesar di dunia setelah Norwegia yang 1,7 triliun US dollar. By the way sih, Danantara ini kalau misalnya nanti 900 billion US dollar berarti nomor 4 terbesar di dunia. Nah, ini apa yang kita bisa pelajari dari China? Katanya kan utlubul ilm ila bisin ya, belajarlah sampai negeri Cina. Nah, itu apa yang mereka lakukan sih? Ternyata di tahun 2003. Jadi memang ada beberapa contoh lain seperti Temasek, tapi Temasek sudah dari tahun 1974, cukup aman. Ya. Yang terbaru apa? Ya ini SAICC ini yang terjadi di tahun 2003. 2003 mereka dikasih modal berapa? 29 billion US dollar. Agak mirip dengan kita ya, 20 billion US dollar. Dan dalam waktu 20 tahun sampai tahun 2023 itu sampai 339 billion US dollar, melompat 1000% lebih, gitu kan. Nah, itu yang kemudian kita inginkan ya, pengelolaan profesional, supervisi. Lantas, dengan modal yang jumbo ini, bagaimana Danantara bisa mewujudkan visi dan misi ekonomi Presiden Prabowo Subianto? Dari Jakarta, tim TV One mengabarkan. Pemirsa, untuk membahasnya telah bergabung bersama kami di studio Dr. Syahganda Nainggolan, Direktur Lembaga Kajian Sabang Merauke Circle. Selamat sore, Bang Syahganda. Selamat sore, Bang. Baik, Bang Syahganda ini mengelola lebih dari 14.000 triliun. Menurut Anda seperti apa pengelolaannya dan bagaimana sebetulnya Danantara ini berproses ke depannya untuk memajukan dan mendorong perekonomian Indonesia? Ya, saya termasuk orang yang sangat bangga ya dengan Pak Prabowo Subianto karena ketika dia memberikan paradigma pembangunan kita Desember tanggal 30 2024 di Bappenas ya di hadapan menteri-menteri, dia memilih yang disebut ekonomi Pancasila
ekonomi Pancasila itu plan ekonomi, ya, ekonomi terencana, plus mengambil yang baik-baik dari market ekonomi, yaitu dikenal di Cina misalkan sebagai kapitalis state capitalism, ya, atau dulu sebelumnya itu di zaman Mao Zedong namanya social market economy, itu juga diberlakukan di Rusia. Jadi pilihan ini yang diterjemahkan oleh Pak Prabowo, ya, menjadi agenda aksi, dan itu cepat sekali kan, dari Desember sekarang udah langsung ada aksinya. Aksi itu bagaimana menggunakan korporasi, ya, sebagai agen pembangunan. Ini kan korporasi nih, 14.000 triliun lebih ini. Yang tadi birokrasi negara, birokrasi APBN puter. Nah, ini kan ternyata ada masalah karena apa? Karena kita ada beban di situ. Kita 40%-nya itu berupa utang yang jatuh tempo itu bisa 800 triliun plus bunganya 1.000 triliun lebih. Nah, Pak Prabowo melihat itu sebagai sebuah kelambatan dalam membangun Indonesia secara cepat dan tepat. Nah, kemudian saya melihat Pak Prabowo melakukan kalau dalam main catur itu kan langkah sampul yang luar biasa. Ya, dia mengkonsolidasikan kekuatan yang lainnya. Jadi bukan APBN, non APBN, ini korporasi-korporasi kita untuk menjadi pemain utama di Indonesia khususnya, berhadapan dengan oligarki yang selama ini menguasai catur ekonomi kita, dan juga di kawasan nantinya. Ya, kenapa? Karena dengan 1.400 triliun lebih tadi atau 900 miliar dolar, dan kemudian uang efisiensi anggaran 20 miliar dolar diambil, diputar di situ, itu dalam teori-teori perusahaan sekuritas, investment dan lain-lain, itu bisa digandakan jadi 1.200 triliun, 1.120 miliar dolar itu. Jadi kekuatan Pak Prabowo untuk membangun proyek-proyek yang dia sebut kemarin itu akan terlaksana dengan cepat tanpa menunggu APBN tadi. Jadi kita betul-betul mengagumin lah langkah beliau itu gitu. Untuk mengkonfirmasi sekali lagi, banyak publik yang masih simpang siur pendapatnya. Apakah modal yang didapatkan dari Danantara ini diambil dari anggaran APBN? Duh, enggak dong, kan itu APBN-nya itu memang yang tadi kan, yang 20 miliar kan APBN-nya dihemat nih 750 triliun kira-kira kan gitu. Nah, dari situ sebagiannya, sepertiganya itu kan diputar di Danantara. Danantara ini kan punya kita juga, bukan punya bangsa lain, ini punya kita. Jadi Pak Prabowo ini kalau bahasa orang bisnis dulu namanya mock up lah, kira-kira gitu, perusahaannya diperbaiki ya, di ini. Kemudian nanti dilakukan sebagai kekuatan SWF tadi, Sovereign Wealth Fund itu ada di Temasek di Singapura juga melakukan yang sama, kemudian di Cina CIC melakukan yang sama, dan lain-lain itu sama aja. Cuma selama ini kan kita itu pengelolaannya itu bersandar hanya semua pada APBN ya sebagai kekuatan utama. Kemudian nanti BUMN menghasilkan dividen kemudian diberikan kepada APBN. Jadi begitulah masuk program-program yang dilakukan oleh Bappenas dan kementerian-kementerian, Pemda. Sekarang kan enggak. Jadi Pak Prabowo ini sekarang punya dua aparatur ya kan untuk melakukan program Astacitanya itu. Satu yang namanya APBN, ya kekuatan APBN negara tadi, satu lagi korporasi. BUMN yang ini kan korporasi juga, korporasi. Nah, ini supaya speednya kuat gitu loh. Nah, bahwa ada orang yang pesimis itu kan tentu aja pasti kan Pak Prabowo sendiri kan merasa bahwa memang butuh ada keraguan supaya apa? Supaya teman-teman itu melakukan kritik dan kritis. Pak Prabowo kan membuka diri bahwa ini akan diaudit dan diaudit terus. Tapi langkah ini sebenarnya state kapitalisme atau social market ekonomi ini memang jalan ala Indonesia, karakter Indonesia yang dari bapaknya Prabowo itu zaman 1951. Jadi kalau teman-teman melihat pidato Pak Prabowo kemarin, dia menyebut itu namanya Bank Industri Negara. Betul. Ingat nggak? Cuma satu yang dia rujuk. Dia merujuk kepada Founding Fathers, Soekarno yang membangun, tapi dia merujuk satu BUMN, itu namanya Bank Industri Negara, itu dibangun bapaknya dulu, Pak Sumitro. Jadi sebenarnya dia ngerti, dia ngerti, dia ingin melanjutkan apa yang bapaknya dulu belum lanjutkan gitu. Betul. Baik, lalu untuk pengelolaannya sendiri ini sebetulnya seperti apa sih? Karena banyak pihak tadi yang juga Anda katakan bahwa ini meragukan dan pesimis terhadap itu. Nah, untuk meyakinkan pihak-pihak yang masih meragukan dari pengelolaan Danantara ini, menurut Anda seperti apa pengelolaannya dan tokoh-tokoh yang ada di dalamnya ini sekompeten apa menurut Anda? Ya kalau pertama kan ada dua ya. Kalau dia ini kan pertama kan dari sisi kompetensi ya, kompetensi teknokrasi. Itu kan sebenarnya itu orang-orang yang memang profesional. Di mana-mana memang ngelola begini harus orang profesional. Tapi sebagai ini kekuatan ideologis, karena Pak Prabowo dalam pidatonya mengatakan ini bukan hanya entitas bisnis, ya kan, tapi juga ini adalah instrumen pembangunan. Ya kan, kalau Temasek dia sama sekali bisnis, dia nggak ada urusan dengan pembangunan. Itu keuntungan Temasek dia kasih sama negara Singapura. Tapi CIC di Cina yang sama, itu dia dua-dua.
Jadi dia production for use dan production for profit. Ya. Nah ini kita dua-dua. Jadi Pak Prabowo ini ya memang dia melakukan peningkatan kinerja asetnya itu, ya kan, yang nanti akan dilakukan oleh satu sayap itu yang saya lihat di bawah Pak Doni Oskaria itu, satu lagi di bawah Pak Pandu Sahrir ini yang dia investment company gitu loh, dia akan menggandakan terus ini sebagai kekuatan investasi gitu. Jadi saya pikir itu untuk sementara ini sebagai cikal bakal, saya positif terhadap itu gitu. Nah kalau ada keraguan-raguan tentu nanti soal ideologisnya, bagaimana ini menjaga satu anti korupsi. Ya sekarang kan Pak Prabowo udah nangkep-nangkepin banyak orang, misalnya Pertamina kemarin Jaksa Agung udah masuk nangkep yang impor fiktif 900 triliun ya kan, kemarin timah ya Pak Prabowo minta dihukum yang tinggi, kan terjadi dihukum. Jadi sebenarnya rakyat harus lihat Pak Prabowo sikapnya terhadap pembersihan korupsi agar kita masuk pada corporate governance yang bagus kan dilakukan oleh Pak Prabowo dari sisi itunya. Yang kedua ideologi dalam pengertian instrumen pembangunan. Nah Pak Prabowo ini kan memang harus menularkan apa yang dia tahu, dia pelajari dari bapaknya sebagai ahli pertama studi pembangunan, ekonomi pembangunan bapaknya. Betul. Ya kan, jadi dia memang harus menularkan ini kepada teman-teman itu supaya spiritnya itu sama. So far dari 3 orang yang mengoperasikan ini saya percaya ya, karena satu Pak Rosan saya lihat dia tumbuh dalam lingkungan pengusaha nasionalis ya, Pak Abu Rizal Bakri, keluarga Bakri, kemudian Pandu ini adalah anak Dr. Sahrir yang dipenjara di zaman Soeharto, bapaknya tokoh sosialis yang sama garisnya dengan Pak Prabowo. Yang kemudian satu lagi Doni adalah profesional yang dia tumbuh berkembang juga dalam lingkungan pengusaha yang nasionalis kan. Jadi sebenarnya ragunya di mana saya nggak ngerti gitu. Bang, yang kita ketahui juga bahwa segala sesuatu juga memiliki resiko. Nah menurut Anda langkah-langkah untuk mitigasi resikonya itu seperti apa saja yang harus dilakukan? Ya resiko dalam permainan-permainan gini ini kan sebenarnya kalau misalkan seperti di Amerika itu tahun 2008 ada subprime mortgage itu kan. Jadi orang itu bagaimana memain-mainkan terus bond-bond itu terus diperkecil, bondnya lagi udah ada ini underlying-nya itu nggak begitu kuat dan lain-lainnya. Ini memang disitulah butuh pengawasan yang dua. Pengawasan satu, pengawasan yang sifatnya yang saya sebut teknokrasi tadi, betul-betul orang-orang pinter dari bangsa kita ditempatkan di situ. Yang kedua nih betul-betul orangnya nih anti korupsi. Jadi seleksi orang yang masuk ke BUMN nanti itu harus dikunci di situ. Nah, saya pertama melihat di aset-aset yang besar ya, seperti Main ID, ada Pak Fuad Bawajir. Kan di situ bagaimanapun dia simbol juga dari orang yang selama ini penasionalis dan anti korupsi. Kemudian di PLN yang juga instrumen di dalam Danantara kan, aset di bawah Danantara juga kan komutnya juga sosialis, anti korupsi juga. Kemudian di misalkan aneka tambang yang ada di situ juga Pak Rauf Purnama. Jadi Pak Prabowo sebenarnya memang udah bagus sementara ini memang, tapi butuh banyak memang secepatnya membuat orang-orang ideologis itu sebagai pengontrol. Ya, jadi misalnya gini di Iran ya, di Iran itu BUMN terbesar mereka di bidang dirgantara itu di atasnya mullah itu. Jadi orang-orang yang ulama besarnya itu yang mengontrol. Di Cina juga gitu. Di Cina itu setiap BUMN itu punya orang-orang partai di situ sebagai pengawas gitu. Nah Pak Prabowo dewan ideologisnya itu yang mana? Nah ini mudah-mudahan beliau kan udah cukup tahu lah apa yang harus dilakukan. Tapi saya pikir itu akan bisa dia lakukan. Baik, gitu. Bang Syagenda, ini butuh waktu sebetulnya berapa lama sampai kita lihat Danantara ini bisa sebesar di Singapura, di Cina tadi, seperti yang Anda katakan? Ya kalau menurut saya sih dari orang-orang yang mengelola ini seperti Rosan dan Pandu ya, dia kan punya network internasional yang bisa kata Pak Prabowo silakan kita bangun kerjasama kolaborasi dengan negara-negara sahabat. Ya kita bisa tawarkan ini permainan ini, game ini kepada misalkan kalau kita buka websitenya Temasek ya, temasek.com ya, buka SG Singapura gitu, Temasek. Itu kan akan kelihatan tuh berapa banyak Temasek itu punya network dengan perusahaan-perusahaan besar lain ya, Belanda, kemudian Inggris, kemudian termasuk BlackRock ya, kemudian Ping An. Dia punya relasi itu. Nah kita kan dengan ini kan akan bisa menjalin relasi dengan Ping An, asuransi terbesar di dunia dan lain-lain. Saya pikir orang ini jago lah gitu. Yang 3 orang ini saya pikir
jago gitu. Baik. Ya, tentunya kita harapkan bahwa yang terbaik untuk perekonomian Republik Indonesia. Terima kasih sekali Ya, lagi, ya, saya Bang pikir, Syahgan itu, dan ya. Nainggolan, Terima waktunya kasih. bersama kami Ya. di Kabar Petang. Selamat petang. Terima kasih, Terima selamat kasih. petang.